Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton Tabung Wakaf Umat Official, subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah. Bapak Ibu jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita mengkaji tentang as-sidq, tentang kejujuran, tentang bagaimana kita menjaga kelurusan dalam hidup ini. Di antara orang yang patut menjadi contoh bagi kita adalah Imam Al-Bukhari, yang punya kitab hadis yang sangat terkenal dengan kesahihannya. Bahkan dianggap sebagai kitab paling sahih setelah Al-Quranul Karim. Suatu hari Imam Bukhari berangkat untuk mencari hadis dari seorang periwayat hadis. Lalu ketika Imam Bukhari sudah dekat dengan orang yang meriwayatkan hadis yang dimaksud itu, fara'ahu qad harabat farasuh. Saat itu Imam Bukhari melihat orang ini punya seekor kuda, lalu kuda ini dimain-mainkan atau seperti diiming-imingkan ada makanan di dalam kain selendang dia. Kayak kita ada kucing, kita panggil-panggil. Waktu itu kuda di dalam selendang seakan ada gandum, supaya kuda tadi mendekat diperlihatkan ada gandum yang nanti bisa engkau makan, kira-kira begitu. Lalu begitu Imam Bukhari mendekat, dia tanya, apakah di dalam karung yang engkau perlihatkan kepada kuda tadi ada gandum? Qala la, tidak ada. Tapi kenapa engkau lihatkan? Innama auhamtuhu ilaiha. Saya cuma menggambarkan, mengkhayalkan, mengiming-imingkan dia bahwa di sini ada gandum. Sehingga kuda tadi mendekat lalu berusaha untuk makan dari gandum yang diperlihatkan oleh calon periwayat hadis yang akan diambil ilmunya oleh Imam Bukhari. Karena makanan itu tak ada sesungguhnya. Imam Bukhari lihat, Imam Bukhari tahu. Lalu oleh Imam Bukhari begitu tahu bahwa dia cuma sekedar memainkan kuda, menipu kuda. Apa kata beliau? Lam akhudhal hadis. Saya tidak akan mengambil hadis dari orang-orang yang yakdzibu alal bahaim, yang dia membohongi, yang dia berbohong, berdusta kepada binatang. Yang waktu itu dipermainkan binatang, bukan orang. Tapi kata Imam Bukhari, saya tidak akan mengambil hadis, tidak akan menerima ilmu dari orang yang mempermainkan, yang berbuat bohong kepada seekor binatang. Maka Imam Bukhari setelah kejadian itu dia balik, tak jadi mengambil hadis padahal sudah berjalan jauh. Datang jauh-jauh hanya sekedar mengambil hadis, satu hadis dari periwayat yang dia maksudkan. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Bukhari sangat hati-hati untuk mengambil periwayatan dari seseorang, karena yang akan dia terima, yang akan dia sampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sudah nampak secara kasat mata dia berbohong, jangan-jangan ada perbuatan bohong lain yang dia buat. Sehingga begitu Imam Bukhari mengambil hadis lalu disampaikan hadis tersebut, orang ini berbohong, Imam Bukhari juga menyampaikan, berarti beliau ikut menyampaikan berita bohong yang dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini belum pasti orang ini bohong dalam hadis. Cuma Imam Bukhari sangat hati-hati jangan sampai
kalau orang ini berbohong terhadap hadis, Imam Bukhari ikut menyampaikan kebohongan itu. Sangat hati-hati Imam Bukhari. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hidup ini kita perlu untuk tabayun, validasi, memastikan setiap informasi yang kita terima. Karena tak sedikit orang bertengkar, orang jadi pecah silaturahim, orang jadi berperang gara-gara berita hoax kata orang sekarang, gara-gara berita palsu, gara-gara ada semacam provokasi yang sengaja dibuat untuk menghantam, untuk memecah, untuk mengadu dua belah pihak. Dan kadang-kadang isu bohong itu memang sengaja dimainkan dengan berbagai tujuan. Ada motif politik, ada motif ekonomi, ada motif sosial. Maka setiap muslim, apapun berita yang dia dapat, dia tak mudah termakan oleh berita yang sampai kepada dia. Dia selalu memperhatikan ini benar atau tidak, masuk akal atau tidak, mungkin atau tidak. Kalau seandainya kemungkinannya tidak benar atau besar kemungkinannya tidak benar, dia tak tergesa-gesa mengambil keputusan. Minimal dia tawakuf, dia abstain. Daripada terlanjur salah, lebih baik terlanjur salah mengambil sikap, tidak mengambil sikap. Artinya kita mengambil sikap untuk diam, dengan mengambil sikap berbuat aktif lalu salah, lebih baik mengambil sikap salah untuk diam. Karena memang kadang-kadang kita ini kalau sudah terlanjur payah untuk balik. Kalau sudah terlanjur salah, malu untuk memperbaiki salah. Sebelum terlanjur lebih baik berhenti, tidak berbuat sama sekali daripada harus berbuat. Jangan-jangan gara-gara perkara kecil, gara-gara informasi kecil, itulah yang menjadi sebab perpecahan yang besar di antara kita. Kita kadang-kadang pula mudah sekali untuk mendengarkan setiap omongan yang datang ke kita. Maka di masjid kadang-kadang gara-gara omongan yang sedikit, satu orang tak datang ke masjid. Dan banyak jamaah kemudian termakan pula oleh omongan, di masjid kita tak lagi bersama. Di masyarakat kadang juga begitu. Maka inja'akum fasikun, kalau ada berita yang tak pasti validnya, benarnya, fatabayyanu, pastikan validasi data, pastikan kebenaran, kelurusannya, agar kita semua selamat. Karena kalau tidak, boleh jadi itulah awal dari kehancuran, dan setelah itu kita tak pernah bangkit lagi. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran penting. Jangankan kepada manusia, kepada binatang saja tak boleh kita berbohong. Jangankan kepada orang tua, kepada binatang yang tak berakal kita tak boleh berbohong. Jangankan kepada istri dan anak, kepada binatang pun kita tak boleh berbohong. Apalagi berbohong dengan orang-orang terdekat kita, berbohong terhadap guru kita, berbohong terhadap masyarakat kita. Kadang-kadang bahasa kita bombastis untuk perjuangkan rakyat, tapi sebenarnya di balik perjuangkan rakyat, yang kita perjuangkan saku kita, yang kita perjuangkan posisi kita, yang kita perjuangkan adalah proyek-proyek kita, yang kita perjuangkan dagangan kita laku, yang kita perjuangkan banyak bisnis di balik semua bombastis program yang kita sampaikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat berduyun-duyun mendukung kita. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, tak akan pernah selamat orang bohong. Sekali mungkin dia selamat, sepandai-pandai tupai melompat pasti dia akan jatuh juga. Tak ada selamanya kita ini akan selalu selamat dari pandangan mata dan pendengaran orang. Minimal kebohongan-kebohongan yang kita buat, kita sendiri akan cerita. Orang yang kita bohongi mungkin tak pernah tahu kita berbohong terhadap dia, tapi kita cerita kepada orang lain. Orang lain nanti akan menyampaikan, oh dulu bapak ternyata dibohongi oleh si fulan. Akan sampai juga kepada orang, gara-gara kita sendiri buka kebohongan kita. Maka kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam sangat menghormati perasaan setiap orang. Sehingga termasuk kalau ada orang bicara Islam ini teroris, jangankan membunuh orang, jangankan mengancam orang, jangankan membom orang, bercanda yang menakutkan orang saja tak boleh. Bercanda tapi membuat orang takut.
bercanda tapi mengancam orang, itu tak boleh, apalagi serius. Oleh karena itu dalam agama ini berbagai perkara kecil yang berpeluang besar dan berbagai hal yang akan terjadi di masa akan datang di awal sudah ditutup oleh Islam. Maka ada sadd dzari'ah dalam Islam yang sangat ketat menutup berbagai hal-hal yang menghantar kepada dosa. Termasuk tadi membohongi binatang, itu bisa menjadi membawa orang berbohong kepada orang terdekat, termasuk kepada Rasulullah, termasuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran hebat dari Imam Bukhari, tak mengambil hadis dari orang yang berbohong kepada binatang, apalagi berbohong kepada orang. Semoga manfaat. Mohon maaf salah dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.